Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Sulasriana ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu 1. Mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Dan yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Dan yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah dan di kelas. Kemudian selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menetap bagi saya yaitu 1. Melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan calon guru penggerak. Selanjutnya, untuk kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1 menjelaskan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya berhamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak kepada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan berbahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Refleksi selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dalam KKM nilai yang harus dicapai. Saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Dan saya akan mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi kos bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sisi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan praktik yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among dan menuntun siswa-siswa
sesuai dengan minat dan bakatnya agar mereka dapat meraih bakat dan minatnya. Yang kedua, saya akan lebih inovatif menciptakan hal-hal baru, baik metode dan media pembelajaran sesuai dengan pelajaran siswa. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Saya akan menjadi guru yang mendidik, di mana saya memiliki inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Kemudian saya akan menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu menggerakkan dan bekerja sama dalam komunitas praktisi. Yang terakhir, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.